أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini kita laksanakan, pertama kami menyampaikan kepada Bapak Ibu kaum muslimin supaya andai Bapak Ibu membawa alas, koran, kertas dan lain sebagainya, supaya nanti sambil pulang mohon kiranya diambil dan dibawa, demi untuk membantu petugas kebersihan kita. Kemudian sebelum juga pelaksanaan sholat ini, kita dengarkan sambutan Wali Kota Dumai. Kepada yang terhormat Bapak Haji Khairil Anwar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berhadir pada kesempatan berbahagia ini, yang saya hormati para staf ahli wali kota dan asisten di lingkungan Sekda Kota Dumai, yang saya hormati para kepala instansi vertikal TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati para inspektur, para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, instansi, bagian dan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang berhadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua DPH LAM Riau, yang saya hormati LKKMD Kota Dumai, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai beserta jajaran, yang saya hormati saudara camat dan lurah Kota Dumai, yang saya hormati orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum muslimin, muslimat, jemaah sholat id rahimakumullah. Dalam suasana yang fitri dengan penuh kebahagiaan dan barakah ini, marilah kita persembahkan setinggi-tingginya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan asmanya, karena saat ini kita merayakan suatu hari kemenangan, hari raya Idul Fitri tahun 1434 Hijriah dengan penuh sukacita. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berpuasa selama sebulan penuh. Salawat dan salam semoga curah kehariban junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat kepada beliau, kita akan memperoleh syafaat daripadanya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, sidang jemaat salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, sebagai umat Islam, sungguh kita dapat merasakan betapa beratnya menjalani suatu ujian, yaitu berpuasa sebulan penuh, menahan haus dan lapar. Dan tidak itu saja, yang paling hebat adalah melawan hawa nafsu dengan berbagai macam godaan. Namun alhamdulillah,
kita semua telah berhasil melampaui semua itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin di kemudian hari, di hari yang suci dan penuh kemenangan serta kebahagiaan ini. Namun di samping kita bergembira, yang sangat penting adalah membuka pintu maaf selebar-lebarnya dan menghilangkan segala prasangka buruk antara sesama umat. Mari kita rayakan hari yang fitri ini dengan tekad membersihkan diri dari sifat benci, iri hati, dengki, dan segala sifat-sifat tercela lainnya, serta menggantikannya dengan marhamah dan marhabah dan kasih sayang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Pada konteks seperti inilah letak daripada hakikat serta makna daripada hari raya Aidil Fitri tersebut, karena dengan saling memaaf-maafkan di antara kita umat manusia, khususnya kekurangan yang kita lakukan selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak, Allah Subhanahu wa taala tersebut akan menjadikan kita sebagai hambanya yang benar-benar bertakwa dan beriman kepadanya, kembali kepada fitrah manusia yang suci, tiada ternoda seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam bersukariaan Ramadan, sehingga telah pun berhasil melampaui segala ujian dan cobaan selama bulan suci tersebut. Dengan berbekal iman dan takwa, pembangunan agar dapat kita lalui dengan sukses dan berhasil menuju terwujudnya visi dan misi Kota Dumai yang telah kita canangkan bersama. Oleh karenanya, dengan semangat Aidil Fitri tahun 1434 Hijriah ini, mari kita bangun masa depan Kota Dumai yang lebih baik. Dengan momentum Aidil Fitri ini pula, saya menghimbau kepada seluruh umat muslim dan muslimat Kota Dumai untuk dapat mengeratkan ukhuwah Islamiyah, bergandeng tangan dan bahu-membahu dalam mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selanjutnya dalam suasana sahdunya Aidil Fitri, saya menggugah hati kita semua. Mari membangun rasa kepedulian terhadap kaum duafa, anak yatim piatu, fakir miskin, sehingga kepekaan sosial akan semakin mengakar dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Akhirnya, atas nama pemerintah Kota Dumai beserta jajaran dan atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri tahun 1434 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya dengan semangat Aidil Fitri ini senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan salat Aidil Fitri kali ini, kita dengarkan tata cara kaifiat salat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Harmaini MS. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati Bapak Wali Kota,
Yang saya hormati pimpinan daerah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat jua kita pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke arena lapangan ini dalam rangka melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Mudah-mudahan rahmat beserta karunia Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. غير المغضوب عليهم ولا الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul qiyami lil mu'minin wa ja'ala Idul Fitri liyafatun lil qa'imin wa farhatun lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan Ramadan sebagai madrasah. Kita ucapkan syukur kehadiratnya atas anugerah iman dan Islam. Hingga dengan iman dan Islam tersebut kita mendapat undangan dari pencipta kita, penentu sistem kehidupan, penentu kehidupan sekarang, masa depan, dan seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai kemahebatan, kemahkekuasaan, kemahaagungan, dan seterusnya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah uswah hasanah kita, sebagai pemimpin umat yang setiap saat memikirkan kita, mengarahkan umatnya agar menuju surganya. Perkirakan pada tahun 2020 umat Islam akan mencapai 2,2 miliar. Sebagai tanda syukur kesadaran manusia akan kebenaran ajaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Sudah merupakan sunatullah bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ramadan yang kedatangannya selalu dirindukan oleh para sahabat saleh, ulama terdahulu 6 bulan sebelumnya, dan dimohonkan dalam doa mereka baru saja kita tinggalkan. Imam Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah berkata, dahulu para ulama senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar diterima amal ibadah mereka selama Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, penuh rahmah dan maghfirah tersebut. Karenanya beruntung dan berbahagialah kita saat berpisah dengan Ramadan, membawa segudang pahala dan ilmu untuk bekal dunia dan akhirat. Semoga kita semua kelak mendapat kebahagiaan luar biasa, yaitu saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disinyalir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqaim far'atani, farhatun 'inda iqarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berakhirnya ibadah puasa, yakni berbuka, dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-nya kelak yang akan mendapat ganjaran yang sangat luar biasa langsung dari Pencipta. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada pagi hari ini adalah kembali fitri dengan tampilan wujud Islam. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dengan semangat iman dan mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, maka memasuki hari raya Idul Fitri ini berarti kita kembali kepada fitrah kesucian,
jiwa kita telah fitri suci tanpa dosa. Bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Karena itu sepatutnya lah jiwa yang sudah fitri ini dipertahankan dan dijaga dengan penunaian berbagai bentuk amal soleh pasca Ramadan. Jangan sampai prestasi cemerlang yang diraih dengan kerja keras selama bulan Ramadan dicemari oleh perbuatan maksiat. Jika ini yang terjadi, maka sama halnya dengan seorang yang mendirikan bangunan yang indah dengan megah, dengan biaya mahal, lalu ia sendiri yang robohnya. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Dikatakan kepada Imam Bishr rahimahullah, sesungguhnya sekelompok kaum sangat rajin dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana pendapat kalian? Beliau menjawab, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengetahui hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Sungguhnya orang soleh akan selalu bersungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Imam Asy-Syalabi rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih utama bulan Rajab dan Sya'ban? Beliau menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah engkau muslim yang rabbani, selalu ingat Allah kapan saja. Jangan jadi Sya'bani yang hanya beribadah di bulan Sya'ban saja. Dulu Nabi kita Muhammad SAW amalnya selalu berkesinambungan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW dulu mengkhususkan suatu bulan tertentu untuk beribadah? Beliau menjawab, tidak. Tapi beliau SAW selalu berkesinambungan dalam beribadah. Hal tersebut bukan berarti kuantitas ibadah kita harus sama persis seperti di bulan Ramadan, tetapi yang dituntut adalah mempertahankan keistiqomahan kita dalam menapaki manhaj kurikulum Allah Subhanahu wa taala yang lurus, memelihara kualitas semangat beribadah dan kesinambungan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyembah dan mentaati Allah tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, sungguhnya Allah tidak memberi amal seorang mukmin dengan suatu waktu tertentu selain kematian. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'jakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Hadirin jemaah salat Aid rahimakumullah. Bulan Ramadan memang telah berlalu, tapi agenda ibadah dan kebaikan lain segera muncul, segera menyusul dan seterusnya. Salat 5 waktu yang merupakan tiang agama dan yang pertama dihisab di hari kiamat nanti tidak boleh berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Puasa-puasa sunnah sudah menanti sentuhan kita, seperti 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Khamis, puasa 3 hari dalam bulan Yaumul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain sebagainya. Jika qiyam Ramadan, salat tarawih telah lewat, maka qiyamul lail tahajud sudah menunggu. Bermunajat di tengah malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Abu Sulaiman Ad-Darimi rahimahullah berkata, seandainya tidak ada malam, niscaya aku tidak ingin hidup di dunia ini. Jika zakat fitrah berlalu, maka zakat mal dan pintu sedekah terbuka lebar usai Ramadan. Karenanya memasuki Idul Fitri yang berarti jiwa kita menjadi fitri suci, maka tampilan kita harus lebih islami. Termasuk dalam tampilan di sini adalah tujuan, orientasi, motivasi, fikrah, pemikiran, akhlak, moral, perilaku, interaksi, polisi, aktivitas, fikrah dan lain sebagainya sesuai dengan peran kita masing-masing, baik di masyarakat, di eksekutif, legislatif, yudikatif, perusahaan dan sebagainya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Seharusnya lah siap melaksanakan pesan-pesan Ramadan tersebut. Seperti di daerah Dumai misalnya, haruslah berusaha merealisasikan visi daerah, yakni terwujudnya kota Dumai sebagai pusat pelayanan kepelabuhan, perdagangan, tourisme dan industri pengantin yang budaya Melayu dan agamis menuju Dumai sejahtera, harmonis, aman dan tertib, sehat di kawasan pantai timur Sumatera tahun 2015. Konsekuensi dari visi tentunya petinggi daerah dengan dukungan legislatif dan masyarakat harus berani menyiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan seperti SDM mumpuni,
infrastruktur pendukung seperti airport berkualifikasi internasional dan lain-lain sebagainya, seperti jalan tol harus dipercepat untuk pembangunan agar bisa memancing para pengunjung-pengunjung dan terusnya pariwisata dan sebagainya dari mancanegara. Ketika suasana tersebut membentuk pribadi seorang, maka hal itu merupakan indikator diterimanya puasa Ramadan yang bersangkutan. Jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang, maka dia akan menolong hambanya untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih positif dan meningkat. Seorang penyair Arab pernah mengingatkan, bukanlah hari raya Id itu bagi orang yang berbaju baru, akan tapi hakikat Id bagi seorang itu adalah semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan memang istimewa, apalagi bila dikaitkan dengan kehidupan sebagai bangsa Indonesia, karena ia melanjutkan tradisi kemenangan yang begitu fenomenal dalam sejarah umat, seperti kemenangan pada Perang Badar Kubra, Yaumul Furqan, Fathu Makkah, Fathu Andalus, masuknya Islam ke Andalusia, kalahkannya agresi Mongol oleh Saifuddin Qutuz, dan kemerdekaan negeri kita tercinta ini yang sebentar lagi akan kita peringati. Kemerdekaan adalah karunia yang besar dan nikmat yang harus disyukuri. Mudah kita bayangkan bagaimana nasib saudara kita di berbagai belahan dunia yang sampai hari ini masih berjuang dengan segala luka dan duka, seperti saudara kita di Palestina, Kosovo, Kashmir dan lain sebagainya, untuk bisa merdeka. Semoga saja Allah memberi kekuatan lahir batin pada mereka, mendorong agar semua pihak yang kejam dan zalim menguasai negeri mereka itu segera sadar, segera mereka itu memberi hak-hak setiap warga negara dimanapun untuk merdeka dan merdeka. Hadirin rahimakumullah, kesiapan kita merubah kebiasaan hidup selama 11 bulan sebelumnya. Hari biasanya kita makan siang, makan malam atau sore hari dan sebagainya. Dengan 11 bulan itu terus menerus. Kemudian selama sebulan penuh Allah didik kita melalui training, melalui diklatnya, tidak mengikuti aturan itu. Ternyata kita berhasil. Nah, keberhasilan ini merupakan suatu anugerah yang besar untuk menatap masa depan, bahwa setiap tantangan selama itu perintah Allah, kita yakin kita akan siap melakukannya, termasuk juga kita akan siap melakukan apa yang menjadi tugas kita masing-masing untuk membangun kota Dumai dan juga memajukan umat Islam yang ada di kampung halaman kita di sini dengan semua elemen yang ada itu bersama-sama dan kerja keras untuk melakukan itu. Bila kita tulus, dan seharusnya demikian, karena kita tidak ingin menjadi kelompok yang oleh Rasulullah disebut sebagai yang tidak mendapat apa-apa dari puasa. Kami sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang berpuasa tapi didapatinya hanya puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Indikasi kelulusan tersebut antara lain akan riuh rendah sungguh kampung lama, sapa salam sahut-sahutan, manis wajah senyum pun terukir, budak-budak ke hulu hilir, ziarahi jiran sanak saudara, lupakan luka sengketa, luhur jiwa raga jujur bicara di hari raya. Rantau pulang keriangan, lembu kerbau menjadi korban, ayah bunda turut bergembira, meriahnya hari bahagia, berpakaian baru aneka gaya, bertudung manis bidara, tertawalah hati muda teruna mula bertanya, yang itu mak siapa? mana jauh kita dekat-dekatan, bertandang mesra bersembang tawa, terkenang kisah yang lama. Mana dekat kita irat-iratkan, terlanjur kata terlampau jarak, bermohon ampun.